Pemirsa, Sony Corporation telah mengamankan pasokan memori yang dibutuhkan untuk memenuhi target penjualan konsol PlayStation 5 selama tahun fiskal 2026. Langkah ini diambil di tengah keterbatasan stok memori global akibat tingginya permintaan dari industri kecerdasan buatan. Perusahaan teknologi Sony Corporation menyatakan telah mengamankan pasokan memori yang dibutuhkan untuk memenuhi target penjualan konsol PlayStation 5 selama tahun fiskal 2026. Langkah ini diambil di tengah keterbatasan stok memori global akibat tingginya permintaan dari industri kecerdasan buatan. Dalam laporan keuangan terbarunya, pihak manajemen menyampaikan bahwa perusahaan telah mengamankan memori yang diperlukan untuk memenuhi proyeksi penjualan PS5 selama tahun fiskal yang berakhir April 2027. Meski tidak menyampaikan rencana untuk menaikkan harga PS5 tahun depan, namun Sony menargetkan peningkatan besar penjualan PS5 selama liburan setelah perilisan game Grand Theft Auto 6 pada 19 November mendatang. Sepanjang kuartal pertama tahun fiskal 2026, Sony telah menjual 1,6 juta unit PS5 atau turun 2,5 juta unit dari periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan serupa juga terjadi pada kuartal sebelumnya setelah kenaikan harga akibat tarif impor Amerika Serikat serta usia PS5 yang kini telah memasuki tahun ke-6. Secara akumulatif, Sony telah mengirimkan 95,3 juta unit PS5 sejak peringkat tersebut diluncurkan pada 2020. Meski penjualan kuartal 1 mengalami penurunan, namun Sony menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan kenaikan laba 37% menjadi 54,1 miliar yen atau setara sekitar 6,1 triliun rupiah. Sebagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Xiaomi resmi meluncurkan Sky Nomad sebagai seri SUV terbaru yang mengutamakan kenyamanan kabin dan fleksibilitas ruang untuk keluarga serta aktivitas keluar ruang. Langkah ini menandai ekspansi bisnis otomotif Xiaomi ke segmen SUV premium, sekaligus memperkuat strateginya menjadi pemain besar di pasar kendaraan listrik dan EREV global. Xiaomi memperkenalkan Sky Nomad sebagai seri kendaraan baru dan bukan merek terpisah dari Xiaomi EV. Berbeda dengan SU7 dan YU7 yang berfokus pada pengalaman mengemudi, Sky Nomad dirancang sebagai SUV cerdas dengan ruang kabin yang dapat diubah sesuai kebutuhan pengguna. Seri ini akan menjadi pilar baru dalam portofolio otomotif Xiaomi. Pengiriman perdana dijadwalkan dimulai pada September 2026. Model N90 Max hadir dalam varian 5 dan 7 penumpang dengan kursi depan yang dapat berputar 180 derajat. Interiornya dapat diubah menjadi ruang kerja lounge hingga area berkemah melalui camping edition yang dilengkapi tenda atap dan meja lipat. Xiaomi menyebut konsep ini sebagai rumah yang dapat berpindah. Fitur tersebut menargetkan keluarga dan penggemar aktivitas luar ruang. Sky Nomad menjadi kendaraan pertama Xiaomi yang menggunakan sistem Extend Range Electric Vehicle atau EREV. SUV ini memadukan baterai 76 kW per jam dengan mesin 1,5 liter sebagai range extender untuk menghasilkan jarak tempuh hingga 1.705 km. Platform Kunlun baru juga dikembangkan khusus untuk SUV berukuran besar. Strategi tersebut menjawab kebutuhan perjalanan jarak jauh tanpa kecemasan kehabisan daya. Sky Nomad dibanderol dengan harga 299.900 yuan dan akan menjadi andalan Xiaomi untuk bersaing dengan Li Auto serta Aito di pasar China. Xiaomi juga menargetkan ekspansi ke pasar Eropa pada 2027 seiring pertumbuhan bisnis otomotifnya. Diversifikasi produk dan sedan sport ke SUV keluarga diperkirakan akan memperluas sumber pendapatan perusahaan. Strategi tersebut menegaskan ambisi Xiaomi menjadi pemain global di industri mobil listrik. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, Hyundai dan Kia telah menjual lebih dari 100.000 kendaraan listrik di Eropa sepanjang semester 1 tahun 2026. Capaian ini seiring upaya produsen otomotif Korea Selatan dalam meningkatkan upaya untuk memperkuat kehadiran di kawasan benua biru. Produsen otomotif Hyundai Motor Co dan Kia Corporation telah menjual lebih dari 100.000 kendaraan listrik di Eropa pada semester 1 tahun 2026.
Capaian ini seiring upaya produsen otomotif Korea Selatan tersebut dalam meningkatkan upaya untuk memperkuat kehadiran di kawasan benua biru. Berdasarkan laporan resmi Hyundai dan Kia, sebanyak 131.032 kendaraan listrik terjual di Eropa selama 6 bulan pertama di tahun ini, atau meningkat tajam 41,8% dibandingkan 92.365 unit yang tercatat pada periode yang sama di tahun lalu, di mana kendaraan SUV EV3 dari Kia menjadi model terlaris dengan penjualan 27.121 unit, diikuti SUV subkompak Inster dari Hyundai sebanyak 16.594 unit, dan sedan EV4 dari Kia sebanyak 14.502 unit. Jika laju penjualan saat ini berlanjut hingga akhir tahun, kedua perusahaan memperkirakan penjualan kendaraan listrik tahunan di Eropa akan melampaui 200.000 unit untuk pertama kalinya sejak memasuki pasar kendaraan listrik Eropa pada 2014 lalu. Sebagai informasi, Hyundai dan Kia pertama kali mencatatkan penjualan kendaraan listrik tahunan di Eropa mencapai lebih dari 100.000 unit pada 2021 dan terus meningkat hingga mencapai 183.912 unit pada tahun 2025. Adapun penjualan kumulatif kendaraan listrik kedua perusahaan di benua biru itu juga telah mencapai 1 juta unit hingga Mei 2026. Oleh karena itu, kedua produsen akan terus memperluas jajaran kendaraan listrik di Eropa di tengah permintaan kendaraan ramah lingkungan yang tetap kuat dengan menawarkan 14 model kendaraan listrik anyar di kawasan tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Maskapai penerbangan Hong Kong Cathay Pacific resmi menyesuaikan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge mulai 1 Agustus 2026. Hal ini dilakukan sebagai langkah dalam respons kenaikan harga bahan bakar sejak 24 Juli 2026. Maskapai penerbangan asal Hong Kong Cathay Pacific resmi memberlakukan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge mulai 1 Agustus 2026. Hal ini dilakukan sebagai langkah dalam merespons kenaikan harga bahan bakar pada 24 Juli 2026. Berdasarkan keterangan resminya, Cathay Pacific menyatakan kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh penerbangan yang dioperasikan Cathay maupun kerjasama operasional. Manajemen menyebut setelah periode penurunan harga bahan bakar jet sejak puncaknya pada April 2026, harga bahan bakar jet telah mengalami kenaikan akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Selain itu, pihak Cathay menyebut kebijakan anyar ini sejalan dengan beberapa kali penurunan biaya tambahan bahan bakar sejak Mei, seiring dengan penurunan harga bahan bakar jet yang menunjukkan keefektifan mekanisme, sekaligus mencerminkan pergerakan harga bahan bakar jet baik saat turun maupun naik. Meski demikian, maskapai akan terus meninjau dan merevisi biaya tambahan bahan bakar setiap 2 pekan. Adapun biaya tambahan bahan bakar sudah termasuk dalam seluruh tiket Cathay Pacific per segmen penerbangan, terlepas dari jenis tarif yang dipilih dengan biaya termasuk dalam tarif yang tercantum di seluruh saluran penjualan langsung Cathay Pacific. Sedangkan untuk besaran fuel surcharge yang berlaku juga bervariasi mengacu pada lokasi awal perjalanan pesawat. Berbagai sumber, IDX Channel.